Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Armiati, dosen keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perawatan luka bakar. Seperti kita tahu bahwa luka bakar adalah salah satu jenis luka yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita sebagai seorang perawat, sebagai seorang pemberi pelayanan, sebagai seorang care provider, salah satu yang bisa kita lakukan pada pasien dengan luka bakar adalah dengan melakukan perawatan luka bakar. Luka bakar yang terjadi pada pasien harus dirawat dengan benar agar tidak terjadi infeksi dan tidak terjadi komplikasi lain yang tidak diinginkan. Jadi tujuan dari perawatan luka bakar adalah yang pertama adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada luka yang secara tidak langsung adalah mencegah terjadinya infeksi pada luka. Yang kedua, mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian yang ketiga, mencegah kerusakan jaringan sekitar luka. Kemudian yang keempat, meningkatkan kenyamanan pada pasien. Kemudian yang terakhir, yang kelima, salah satunya adalah juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kenapa bisa begitu? Karena pasien dengan luka bakar itu juga akan mengalami penurunan kemampuan fungsi tubuh, mengalami peningkatan nyeri, yang itu tentu saja akan mengganggu kualitas hidup pasien. Kita akan menyiapkan peralatan atau perlengkapan yang kita pakai untuk perawatan luka pada pasien. Perawatan luka ini kita sesuaikan dengan kondisi luka pasien, kemudian ketersediaan peralatan atau perlengkapan di ruangan, kemudian juga kemampuan kita sebagai seorang pemberi pelayanan atau pemberi asuhan keperawatan, ya. Kita bisa pakai konvensional dressing atau pakai modern dressing, ya. Nah, yang pertama basicnya adalah kita siapkan alat-alatannya dulu untuk perawatan luka, ya. Misalnya kita siapkan alat seperti ini, ada bak instrumen, ya, yang di dalamnya berisi pinset chirurgis, kemudian pinset anatomis, kemudian ada gunting jaringan, lalu ada kasa steril, ya. Ini untuk nanti perawatan luka, ya. Nah, kemudian kita juga bisa pakai peralatan luka yang lain yang sudah ready to use atau siap untuk dipakai, yang nanti disposable. Misalnya seperti ini, kita bisa pakai basic dressing, ya. Ini coba saya tunjukkan. Kita bisa buka, contohnya seperti ini, ya. Ini untuk basic dressing ini sekali pakai nanti langsung dibuang, ya. Jadi isinya adalah di sini ada tisunya, kemudian ini yang warna kuning ini plastik untuk kantong sampah, kemudian ada pengalas nih, kemudian di sini juga ada sarung tangan atau handscoon, ya. Ini ada handscoonnya, kemudian yang warna kuning itu adalah pinset, lalu di sini juga ada kasa steril dan ada kapasnya, ya. Kemudian yang warna yang putih untuk pembungkusnya ini juga bisa kita pakai sekaligus untuk nanti memberikan pengalas pada pasien, ya. Jadi nanti setelah dipakai, alat-alat ini bisa dibuang di tempat sampah karena tidak dipakai lagi, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita perlu siapkan cairan untuk mencuci luka. Kita bisa pakai NaCl atau kita bisa pakai aqua atau air mineral, ya, tergantung kondisi pasien. Pasien dengan kondisi nyeri hebat barangkali kalau kita kasih NaCl itu mungkin akan tambah sakit, ya, dikasih larutan garam. Atau mungkin pasien yang tidak mampu kita melakukan perawatan di rumah, nggak bisa menyiapkan NaCl, maka kita bisa pakai air matang atau aqua atau air mineral, ya. Kemudian untuk menampung air NaCl tersebut atau air mineral, kita bisa pakai seperti ini. Nanti kita masukkan ke dalamnya. Kemudian kita juga siapkan bengkok, ya, bengkok seperti ini, tempat sampah. Nah, untuk tadi yang untuk alat yang ready to use tadi, di situ juga sudah ada tempat sampahnya. Tapi kita bisa juga siapkan alat kalau kita
pakai alat yang dari rumah sakit. Nah, kemudian bengkoknya kita bisa siapkan 2 bengkok ya, bengkok 1, bengkok yang kosong. Terutama kalau kita pakainya alatnya yang seperti ini, ada pinset, kemudian ada gunting. Selain menyiapkan 1 bengkok kosong untuk tempat sampah, kita juga siapkan bengkok yang kita isi dengan ini larutan desinfektan. Larutan desinfektan nanti kita tuang di 1 bengkok yang kosong. Jadi kita siapkan 2 bengkok, satunya untuk kosong, satunya diisi desinfektan. Yang mana bengkok yang berisi desinfektan ini digunakan untuk dekontaminasi, untuk mendesinfeksi bekas pakai dari pasien, misalnya gunting jaringan, kemudian pinset yang habis pakai dari pasien yang tidak kita pakai lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan basic dressing untuk alat yang sekali buang, maka kita nggak perlu menyiapkan 2 bengkok, 1 bersih desinfektan, karena nanti alat yang kita pakai itu sekali pakai langsung dibuang gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa siapkan obat-obatan untuk mengobati luka pasien ya. Kita bisa pakai modern dressing, bisa pakai obat topikal misalnya seperti ini, kita bisa pakai obat topikal, atau kita cukup pakai NaCl. Kita pakai misalnya berbasis herbal, misalnya kita pakai madu, bisa ya. Jadi tergantung pada kondisi pasien ya, tergantung kondisi luka pasien, kemampuan pasien, ketersediaan bahan. Nah, kita juga bisa menggunakan ini cairan sabun untuk pencuci luka. Kalau kondisi lukanya itu luas kemudian kotor, tidak bisa sekali bersih dengan pencucian pakai NaCl atau air mineral, maka kita bersihkan atau cuci dengan sabun, terutama untuk luka-luka infeksius ya, luka bakar yang terinfeksi berbau barangkali ya, itu bisa kita cuci dengan sabun ya. Kemudian untuk melengkapi alat luka tadi, kita bisa pakai ini lidi kapas ya. Ini untuk mengoleskan dressing, untuk menguruskan primary dressing yang nanti melekat di luka ya, untuk mengoleskan obat topikal, kemudian madu barangkali, atau misalnya povidone iodine barangkali ya, terutama kalau lukanya nggak terlalu luas, ini bisa pakai ini ya. Kemudian jangan lupa juga siapkan plester untuk nanti menutup lukanya ya. Kita mau pakai foam, mau pakai kasa, itu tergantung ketersediaan. Kalau misalnya lukanya heavy exudatnya banyak, kemudian di ruangan itu tersedia modern dressing, kita bisa pakai primary dressing yang sifatnya adalah mengabsorb atau menyerap eksudat. Misalnya kita bisa gunakan foam misalnya ya. Tapi kalau di ruangan itu hanya ada dressing yang berbasis konvensional, misalnya kasa, ya tidak apa-apa. Yang jelas prinsipnya adalah mempercepat proses penyembuhan, kemudian mengurangi produksi eksudat yang berlebihan gitu. Saat melakukan perawatan luka, kita juga melakukan pemeriksaan kondisi luka. Salah satunya adalah pengkajian luas luka. Nah, kita bisa siapkan alat seperti ini ya, ini penggaris untuk luka, untuk mengukur panjang dan lebarnya ya. Bagaimana dengan luka yang memiliki kedalaman atau memiliki undermining, memiliki terowongan, memiliki goa? Maka kita bisa gunakan lidi kapas ini untuk mengukur kedalaman luka, kemudian mengukur panjang terowongan atau panjang sela goa ya. Kemudian baru kita ukur dengan penggaris seperti ini ya. Nah, kita juga bisa mengukur luka dengan menggunakan plastik ya, plastik yang nanti kita tempelkan di luka, kemudian kita lingkari atau kita lukis dengan spidol, baru kemudian kita ukur dengan penggaris supaya kita tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa dalamnya ya. Untuk apa? Ini adalah untuk mengetahui progres kondisi luka,
seberapa lama akan sembuh, terus progres perbaikannya seperti apa, alat yang dibutuhkan seberapa banyak, itu adalah dengan pengkajian luka. Ya, nanti selain mengukur luka juga mengkaji warna dasar luka. Ya, jadi kita akan sampai di peralatan dulu. Nah, kita juga siapkan juga sarung tangan, ya, sarung tangan steril, kemudian sarung tangan yang tidak steril, tergantung kondisi yang ada di ruangan, ya. Kalau misalnya tidak ada sarung tangan steril, misalnya kondisi bencana, maka kita bisa pakai sarung tangan yang tidak steril, tapi kita tetap pakai pinset yang steril. Intinya kita jaga supaya kondisi saat merawat luka itu tidak menambah infeksi, tapi memfasilitasi proses pencegahan infeksi. Kita juga bisa menyiapkan alkohol swab atau kapas alkohol, terutama untuk membantu melepaskan plester dan membersihkan bekas plester di luka pasien supaya kondisinya benar-benar bersih dan tidak mengganggu proses penyembuhan atau perbaikan luka. Selanjutnya kita sampai pada prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan terdiri dari fase pengkajian, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di prosedur pengkajian kita perlu mengkaji program terapi, mengevaluasi hasil pengkajian sebelumnya, kondisi perkembangan luka itu seperti apa, dressing yang dipakai apa, kemudian ketersediaan peralatannya seperti apa. Jangan lupa kita juga perlu mengkaji kondisi pasien, terutama kooperatif pasien, kemudian tingkat kecemasan, adanya nyeri, kemudian juga risiko perdarahan, lama luka dan sebagainya, ya. Lalu jangan lupa juga kita menggali informasi tentang pengetahuan pasien, penerimaan pasien terhadap perawatan luka. Supaya apa? Supaya nanti proses pelaksanaannya itu menjadi lebih mudah, lebih lancar, dan kooperasi pasien itu menjadi lebih meningkat. Jangan lupa juga cek ketersediaan peralatan atau perlengkapan, mana yang ada, mana yang tidak ada, mana yang harus dimodifikasi, mana yang harus digantikan, seperti itu. Sehingga nanti ketika di pasien tidak ada lagi alat yang tertinggal, obat yang tertinggal, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tindakan. Ya. Fase di perencanaan, ya, setelah kita mendapatkan informasi program terapi, kondisi pasien, kemudian kondisi luka, kita lanjutkan dengan merencanakan alatnya, kita siapkan sesuai dengan hasil temuan pengkajian tadi, kemudian juga kita pastikan identitas pasien benar, lalu kita juga pastikan nanti posisi apa yang harusnya tepat buat pasien, lukanya letaknya di mana, seperti itu, ya. Jangan lupa juga pastikan pasien itu terjaga privasinya, ya. Apakah pasien berada di bangsal kelas 3 misalnya, yang satu ruang itu banyak pasien, berarti kita perlu merencanakan untuk membawa alat untuk membatasi, misalnya sketsel, ya. Atau misalnya pasien itu di ruangan tersendiri, maka tetap kita pastikan bahwa pintu dan jendela itu akan kita tutup ketika pasien itu dilakukan perawatan luka, ya. Meskipun lukanya kadang tidak di daerah yang sensitif, tapi privasi pasien tetap harus kita perhatikan. Berikutnya kita sampai di fase kerja. Di fase kerja ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Di fase orientasi kita akan menyapa pasien dengan mengucapkan salam, kemudian klarifikasi identitas pasien, lalu kita akan mencuci tangan, kemudian kita akan menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan, kemudian jangan lupa kita harus menanyakan kebersediaan atau persetujuan pasien untuk kita lakukan prosedur perawatan luka. Berikutnya kita sampai di fase kerja, ya. Kita awali dengan menjaga privasi pasien, menutup sampiran, menutup pintu, menutup jendela, kemudian kita mempersiapkan peralatan di dekat pasien. Kita sebaiknya berada di sisi sebelah kanan. Kemudian jangan lupa pakai sarung tangan, kemudian kita atur posisi pasien, kita buka peralatannya, lalu jangan lupa minta pasien untuk berdoa, ya.
Setelah kita siapkan alatnya, kita letakkan perlak di bawah area tubuh yang terluka, kemudian dekatkan bengkoknya, dekatkan instrumen-instrumennya, dekat dengan jangkauan kita. Jangan lupa pastikan bahwa posisi kita tidak pernah membelakangi pasien, tapi kita selalu menghadap kepada pasien, ya. Kenapa? Karena ketika kita membelakangi pasien, manakala ada kondisi pasien yang kondisi gawat, misalnya tiba-tiba sesak napas, kesakitan, kita tidak tahu. Tapi dengan posisi menghadap pada pasien, kita akan selalu bisa memantau kondisi pasien, ya. Nah, setelah siap semua, kita sudah menggunakan sarung tangan, perlak sudah kita pasang, bengkok sudah kita dekatkan, maka kita mulai dengan membuka balutan, ya. Kita mulai dengan membuka plester dulu, ya. Plester kita buka. Jika plesternya itu kesulitan dibuka, maka kita oles dengan kapas alkohol dulu, kemudian kita buka pelan-pelan, lalu kemudian kita bersihkan sisa alkoholnya, kemudian kita bersihkan lukanya dengan air mineral atau dengan aqua, ya. Setelah dibersihkan, kemudian kita lakukan pengkajian luka, ya. Kita ukur panjangnya, lebarnya, kedalamannya dengan menggunakan alat yang sudah kita siapkan. Jangan lupa juga kita bisa menggunakan mechanical debridement, ya. Ketika kita jumpai ada jaringan nekrotik, kita bisa mengguntingnya, ya. Nah, ketika kita menjumpai luka bakar itu ada bulanya, misalnya ada lepuhnya, ada gelembungnya, sebaiknya tidak kita sobek, tapi cairannya kita hisap saja menggunakan spet. Karena kalau kita robek, itu justru yang memproteksi atau yang melindungi bagian bawah itu akan hilang, ya. Sehingga jangan digunting, jangan dirobek, tapi dihisap saja supaya nanti tetap terlindungi. Nah, kemudian kita cuci bersih lukanya dengan NaCl atau dengan aqua. Kalau lukanya itu terlalu kotor, maka kita bisa gunakan sabun luka, kita gosok dengan perlahan, ya, lukanya sampai warna dasar luka itu terlihat jelas, selafnya hilang, kemudian menjadi tampak jelas warna dasar lukanya. Jangan lupa setelah itu dikeringkan luka yang tadi sudah kita cuci. Nah, setelah selesai, maka kita bisa mengganti sarung tangan kalau misalnya kita membutuhkan itu, ya. Kita bisa mengganti sarung tangan dengan sarung tangan yang steril atau sarung tangan biasa, tapi kita menggunakan pincet misalnya, ya. Nah, tahapan pencucian luka sudah selesai, pembersihan luka sudah selesai. Berikutnya adalah mengaplikasikan primary dressing, memberikan obat pada pasien, menutup luka pasien, ya. Kita bisa mengaplikasikan primary dressing atau memberikan obat pada pasien, misalnya obat untuk luka dengan obat topikal, kemudian obat bentuk cair, berbentuk gel, atau menggunakan foam dan sebagainya. Nah, kita aplikasikan. Kalau misalnya lukanya itu terlalu luas, ya, terlalu lebar, kita nggak bisa pakai lidi kapas. Kita pakainya topikal yang banyak, ya, besar, lukanya luas, sebagian dada penuh. Kita mau pakai lidi kapas habis berapa banyak, kemudian berapa lama. Maka pertama, sebelum kita ganti sarung tangan steril, kita buka dulu tempat obat topikalnya, lalu kita pakai sarung tangan, kemudian bisa saja kita ambil obat lukanya, nanti kita oleskan di sini, di bagian tangan kita. Ini saya sudah pakai sarung tangan steril. Baru kemudian kita bisa oleskan ke bagian luka pasien dengan menggunakan kasa yang kita tempelkan di tangan kita seperti ini. Kemudian kita oleskan di pasien dengan menggunakan tangan kita yang sudah memakai sarung tangan steril, ya, supaya lebih cepat, supaya lebih
tertutup semuanya gitu. Tapi catatannya sarung tangannya steril, kemudian kita juga prosesnya kita jaga supaya tidak tidak terkontaminasi. Bu, kenapa kok tidak ngambil saja dari tempatnya obat steril, dari tempat obat topikalnya? Kalau kita mengambil langsung, ini sarung tangan saya yang steril, saya ambil di obat topikal, misalnya di kom ini saya ambil, saya oleskan, begitu saya masuk ke sini lagi, maka ini akan terkontaminasi. Satu kom ini akan terkontaminasi, maka saya ambil dulu, kemudian saya oleskan di bagian tangan saya yang lain yang steril. Nanti tinggal ngambilnya dari sini pindah ke sini gitu ya. Oke. Kalau menggunakan kompres Bu, kompres dengan NaCl saja bagaimana? Ya kita tinggal peras nanti, bukan berarti kita pakai tangan terus di remas-remas begini, kita bisa peras pakai pinset. Nah gitu ya. Kalau pakai madu bagaimana? Sama seperti kita memeras, itu seperti kita membuat tule ya, kasa yang dicelupkan di cairan, kemudian kita peras, baru kita tempelkan gitu. Setelah selesai kita aplikasikan primary dressingnya, maka selanjutnya kita tutup lukanya ya. Kalau misalnya tadi kita kasih obat topikal, kita bisa tutup lukanya dengan kasa ya. Kita tutup kasa 2-3 lapis sampai tercover semuanya, kemudian baru kita plester ya. Kalau misalnya terjadi pertumbuhan yang berlebih, terlalu pertumbuhan yang overgranulasi misalnya, maka kita bisa lakukan pembebatan ya dengan elastis bandage misalnya, atau misalnya bengkak misalnya ya, kita bisa pakai untuk menguranginya bisa pakai itu ya. Nah kalau misalnya kita pakai primary dressing, misalnya tadi kondisi lukanya eksudatnya banyak, terus kita di situ pakainya foam misalnya ya. Setelah dibersihkan pakai air mineral atau pakai air mineral steril atau pakai NaCl, itu bisa langsung ditutup dengan foam ya, atau dengan yang lain misalnya. Kalau saya nutup dengan foam, ya langsung saya tutup foam, kemudian saya tutup lapisan berikutnya, misalnya saya tambah dengan kasa misalnya bisa. Tapi jangan sampai kita mengoleskan obat topikal, salep misalnya ya, dikasih tuh salepnya penuh semuanya, habis itu ditutup lagi dengan foam, habis itu baru tutup dengan kasa. Itu namanya over, terlalu berlebihan, terlalu boros ya. Sayang, sudah dikasih obat topikal ditambah lagi dikasih foam. Jangan salah, nanti kalau foam ya foam saja, kalau topikal saja. Pilih salah satu sesuai dengan kondisi luka, bagaimana Anda akan mengaplikasikan. Jadi salah satu saja ya. Oke, kita bisa pakai primary dressing misalnya dengan foam seperti ini ya, atau misalnya bisa pakai yang seperti ini ya, seperti ini. Ini terutama untuk kondisi luka infeksius dengan eksudat yang banyak atau heavy eksudat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa jangan double-double, jangan boros, jangan salah dalam mengaplikasikan primary dressing. Misalnya kalau kita sudah pakai ini, kita sudah pakai topikal ya misalnya, ya jangan terus kemudian habis dikasih topikal ditutup pakai ini, sayang. Atau habis dikasih topikal kemudian dikasih ini ditutup pakai ini sayang ya. Kalau sudah pakai ini ya ini aja, setelah dibersihkan pakai NaCl atau pakai aqua, terus tutup pakai ini ya. Setelah dibersihkan pakai NaCl atau pakai air mineral, saya tutup dengan ini, atau bisa dioleskan ini ya. Setelah itu baru dikasih penutup luarnya, misalnya bisa dikasih kasa misalnya ya, biar tidak biar lebih tebal ya, biar lebih nyaman. Baru kemudian di plester seperti ini ya, atau bisa dilakukan
pengikatan dengan plester gulung bisa ya, tergantung kondisi lukanya seperti apa. Kalau lukanya nggak mungkin di plester seluas itu satu kaki misalnya ya, habis plester berapa, maka kita bisa pakai plester gulung ya, tergantung kondisi lukanya seperti apa. Jadi di mana letak lukanya, kemudian kondisinya seperti apa, itu kita harus mengkaji dulu supaya alatnya itu tepat gitu ya. Nah, setelah kita aplikasikan primary dressing, kita tutup, kemudian kita plester atau kita perban, kemudian kita sudah selesai melakukan tindakan. Nah, jangan lupa ketika saat melakukan tindakan itu pasien seperti terlihat tidak nyaman, jangan fokus ke tindakan kita, tapi penuhi kebutuhan pasien. Ya, misalnya pasien kesakitan, kita hentikan dulu. Ya, nah sebetulnya di awal saat kita mengkaji pasien kita sudah tahu, oh pasien ini saat dirawat luka pasti kesakitan. Maka sebelum kita melakukan perawatan luka, kita bisa informasikan pada pasien untuk menerapkan manajemen nyeri yang sudah kita ajarkan, atau kita bisa mengajarkan dulu pada pasien tentang manajemen nyeri ya. Misalnya dengan napas dalam, dengan relaksasi meditasi, dengan berdoa, dengan aromaterapi, dengan mendengarkan musik sesuai dengan yang dipilih oleh pasien. Ya, sehingga ketika pasien itu tampak terlihat tidak nyaman atau nyeri, kita tinggal ingatkan, Bapak, Ibu, ini akan terasa sakit ya. Coba sekarang Bapak atau Ibu praktekkan napas dalam yang kemarin kita belajar, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi jangan fokus pada tindakan kita. Nah, setelah selesai melakukan semua prosedur, kemudian jangan lupa kita mengevaluasi, kita siap untuk fase terminasi. Namun sebelumnya kita bereskan dulu peralatan, kita bereskan pasien, kita ambil perlaknya, ambil bengkoknya ya, rapikan pasiennya. Kemudian kita lepaskan sarung tangan kita cuci tangannya ya. Lalu kita lakukan fase terminasi ya. Kita evaluasi bagaimana rasanya. Kemudian jangan lupa sampaikan pada pasien, Bapak atau Ibu, kondisi lukanya seperti ini tadi ya. Nah, saat di prosedur fase pengkajian luka ya, kita izin pada pasien, boleh apa tidak kita memotret atau mendokumentasikan, misalnya seperti itu ya. Nah, nanti supaya progresnya terlihat, misalnya seperti itu. Jadi nggak boleh tiba-tiba memotret luka pasien tanpa pasien mengizinkan ya. Misalnya pada saat kita merawat luka, membuka luka sudah kita buka, kita sudah lepas sarung tangan saat kita mengkaji luka, kita izin pada pasien, Bapak atau Ibu, ini lukanya sudah saya buka, ini sudah saya cuci, saya mau mengganti sarung tangan, tapi sebelum saya mengganti sarung tangan, bolehkah saya memotret luka? Nanti akan saya tunjukkan pada Bapak dan Ibu supaya kita juga tahu progres perkembangan penyembuhan luka. Nah, kalau boleh, berarti pada saat di tengah-tengah proses merawat luka, saat selesai membersihkan luka, kita bisa memotret luka pasien. Ya, oke. Nah, setelah selesai dievaluasi, tanya nyerinya masih nyeri apa tidak, yang dirasakan bagaimana, sampaikan perkembangan lukanya. Kemudian baru kita akhiri pertemuan, kita sampaikan kontrak untuk pertemuan yang akan datang. Gitu. Tahapan berikutnya adalah pendokumentasian. Setelah kita dari pasien, maka kita siap untuk mendokumentasikan hasil tindakan kita. Apa saja yang kita dokumentasikan? Yang pertama adalah kondisi lukanya. Seberapa luas, panjang, dalam, lebar ya. Kemudian warna dasar lukanya seperti apa? Ada eksudatnya apa tidak? Ada bau apa tidak? Lalu ada nekrosis apa tidak? Seberapa persen nekrosisnya, warna dasar lukanya bagaimana, apakah kemerahan, apakah pucat, apakah kehitaman, seberapa persen ya. Itu semua kita dokumentasikan dalam format pengkajian
luka, format pencatatan luka. Kemudian juga kita tuliskan respon pasien apa primary tracing yang kita aplikasikan. Kemudian jangan lupa tanda tangan, tulis nama terang dan identitas kita. Itu kalau ditulis secara manual di kertas ya. Kalau di komputer ya tinggal kita checklist sesuai dengan form, kemudian kita isikan tadi hasil pengkajian luka, hasil perawatan lukanya seperti apa. Baik, sekarang kita tiba di fase implementasi, terdiri dari preinteraksi, fase kerja, dan fase terminasi. Kita mulai ke pasien. Assalamualaikum Ibu, saya Yuni Armiati yang bertugas di siang hari ini. Siang hari ini saya akan membantu merawat luka Ibu. Untuk keamanan bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Oke, baik Ibu, saya cek dulu nggih dengan Bu Nita, 40 tahun nggih. Baik, sekarang kita mulai. Jadi tujuannya perawatan luka adalah supaya Ibu tidak terjadi infeksi lukanya cepat sembuh, kemudian tidak terjadi komplikasi, Ibu juga tidak mengalami kesakitan, dan Ibu bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Gitu Ibu. Nanti langkah prosedurnya, saya akan membuka selimut Ibu, kemudian membuka bagian-bagian bawah Ibu, lalu saya akan meletakkan perlak, kemudian saya akan melepaskan penutup luka atau plasternya pelan-pelan ya Bu, lalu saya akan mencuci lukanya, kemudian saya akan memberikan obat, dan saya akan menutup luka dengan plester yang baru. Nanti saat saya melakukan perawatan luka, mungkin akan timbul rasa tidak nyaman, rasa sakit. Ibu bisa praktekkan teknik relaksasi napas dalam yang kemarin sudah kita praktekkan. Sambil mendengarkan musik yang sudah saya pasangkan headsetnya ya Bu ya. Didengarkan saja sambil Ibu tarik napas dalam supaya nyerinya berkurang dan Ibu lebih nyaman. Nah, sekarang saya akan izin untuk menyiapkan alat-alat, kemudian mencuci tangan dan mulai melakukan perawatan luka. Bisa kita mulai sekarang ya Bu? Oh iya, nanti setelah saya mencuci luka, saya mohon izin untuk memotret luka Ibu agar tahu progres perkembangan penyembuhan luka dan akan saya tunjukkan pada Ibu juga. Apakah diizinkan Ibu? Baik, terima kasih. Kalau diizinkan, terima kasih Bu. Baik, sekarang kita mulai ya Bu. Pintunya sudah saya tutup, ini sampirannya sudah saya tutup. Saya buka selimutnya ya Bu. Ya. Ini mohon maaf saya angkat kakinya ya. Mohon maaf Bu, diangkat kakinya. Ya. Ini saya taruh bengkoknya di sini ya. Oke. Bengkoknya sudah saya dekatkan, perlaknya sudah saya pasang. Sekarang kita mulai. Saya akan buka plasternya dulu, nanti mungkin agak sedikit sakit. Nah, kita mulai Bu, silakan Ibu berdoa dulu ya. Bismillah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai tindakan kita. Nanti saya akan buka pelan-pelan ya. Kemudian saya akan oleskan dengan kapas alkohol ini supaya tidak terlalu lengket dan supaya plasternya bisa segera dibersihkan ya. Kita mulai ya Bu ya. Sudah berdoa nggih? Nggih, baik. Saya lepas pelan-pelan. Ibu tarik napas nggih? Ya, sambil dengerin musiknya Bu. Oke. Ini masih ada sisa plasternya, saya bersihkan dulu ya Bu.
Gimana Bu, semalam bisa sare mboten, bisa tidur ndak? Bisa, alhamdulillah ya. Ini sudah saya buka, sekarang saya akan cuci dulu ya. Ya, saya akan cuci dengan air NaCl ya Bu, supaya nanti kondisi lukanya Ibu betul-betul bersih ya. Nanti setelah ini kita akan ukur lukanya. Oke, saya bersihkan pelan-pelan ya. Oke, sekali bersih ya Bu. Ini sisi sebelah sini, sekarang sisi sebelah sini. Ya, ini agak ada hitam-hitamnya sedikit Bu. Oke. Nah ini sekali lagi Bu. Ya, ya saya bersihkan lagi. Ya, oke. Nah, sekarang saya keringkan ya Bu. Ya, nih saya keringkan. Ya, saya gulung aja begini ya Bu, biar menyerap ya. Ya, sekali lagi ya Bu. Oke. Ya, ini saya letakkan di sini, sudah nggak dipakai lagi. Ibu, lukanya sudah saya cuci, sudah saya bersihkan. Saya sudah siapkan penggaris luka. Saya ukur dulu lukanya ya Bu. Oke. Ibu, luas lukanya panjangnya 10,5, lebarnya 6 cm. Alhamdulillah lukanya nggak ada goa, nggak ada terowongan ya. Ini saya izin potret nggih. Tadi Ibu sudah mengizinkan saya untuk mendokumentasikan atau untuk memotret ya. Saya akan lepas sarung tangan dulu. Saya akan dokumentasikan ini dulu nggih. Nah, sekarang saya akan mulai mengobati luka Ibu. Nanti saya obatnya pakai salep ini nggih. Karena agak luas jadi kalau saya pakai ini nanti akan lama ya. Nanti saya akan pakai tangan, pakai sarung tangan steril ya. Sekarang saya akan cuci tangan dulu, nanti saya akan ganti sarung tangan yang steril ya Bu. Oke. Ini salepnya akan saya tuangkan di kasa dulu biar nanti saya lebih mudah mengerjakannya. Oke. Sekarang saya akan pakai sarung tangannya dulu ya Bu. Oke. Baik. Ini saya sudah siapkan. Ada di sini ya. Ada di sini ya Bu. Salepnya. Saya pakai tangan ini aja ya, biar nanti lebih mudah. Tangan saya ini pakai sarung tangan steril nggih. Saya ulas ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini sisa bekas ininya saya tutupkan sekalian nggih. Ya. Ini sudah tertutup semuanya, Bu. Oke.
alhamdulillah ini sudah saya kasih salep, sudah saya tutup dengan kasa. Sekarang saya akan tutup luka ibu nggih. Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Ini lukanya sudah tertutup semuanya, sudah rapi, sudah bersih ya, sudah bersih semua. Sekarang saya akan bereskan dulu ya. Mohon izin diangkat kakinya Bu. Saya tutup dulu guys, saya turunkan dulu. Saya tutup dulu guys. Saya tutup nggih Bu, ini nggih. Baik Ibu, alhamdulillah lukanya sudah saya bersihkan, sudah saya berikan obat ya. Tadi lukanya bersih, tidak ada nanahnya ya, kemudian tidak ada bengkak, lalu agak luas Ibu ya ukurannya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini mohon dijaga supaya lukanya tidak basah ya. Jangan kena air dulu, jangan dipegang, jangan digaruk-garuk. Selanjutnya juga Ibu makanan dari rumah sakit dihabiskan semuanya biar lukanya cepat baik, biar cepat sembuh, biar tidak infeksi ya. Lalu juga jangan terlalu banyak pikiran, rileks saja, banyak berdoa supaya lukanya cepat sembuh. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Nggak ada. Nah, saya tanya dulu Bu, gimana nih rasanya setelah saya rawat lukanya? Tambah sakit atau merasa lebih enak atau bagaimana? Oke, baik, alhamdulillah Ibu merasa lebih nyaman ya. Ini saya akan kembali ke ruangan dulu. Nanti saya akan ke sini lagi untuk memberikan obat untuk mencegah infeksi ya, seperti yang diprogramkan oleh dokter. Nah, kita akan merawat luka Ibu lagi nanti 2 hari lagi ya Bu. Ini kan lukanya kebetulan bagus nih ya. Kita akan rawat lukanya Ibu nanti, lihat kondisi lukanya seperti apa ya. 2 hari lagi bisa kita rawat lukanya. Nah, sampai di sini jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan kembali ke ruangan ya. Ibu silahkan istirahat, saya akan bereskan perlengkapan dulu. Ini sudah saya tutup. Cukup sekian Ibu ya. Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu segera diberikan kesehatan. Kita bersama doa ya, supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dulu ya Bu, saya kembali ke ruangan nggih. Selamat siang, assalamualaikum. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lain waktu kita akan bertemu lagi dengan skill-skill berikutnya. Jika ada kekurangan, mohon masukan ya. Jika ada kesalahan, mohon masukan juga. Semoga apa yang sedikit saya bagi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat mencoba, saya berikan yang terbaik untuk pasien ya. Jangan hanya merawat dengan skill, tapi juga merawat dengan hati ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.